Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel Tutorial di Android Edukasi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang YouTube. Gitu. Sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dulu channel saya, kemudian di loncengnya diklik supaya teman-teman mendapatkan update informasi tentang upload Android Edukasi dari saya. Gitu. Kita kembali lagi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mengupload video ke YouTube secara apa namanya otomatis, bukan otomatis. Jadi maksudnya ketika kita mengupload ke YouTube itu tidak perlu melakukan pengaturan-pengaturan lagi gitu. Jadi terus menerus yang kita upload itu akan pengaturannya akan tetap sama gitu. Jadi fitur upload ini namanya apa namanya? Fitur upload yang berkelanjutan gitu ya. Nah, ini tampilan beranda YouTube atau home YouTube gitu ya. Tampilannya seperti ini. Tampilan ini adalah versi desktop tapi saya buka di handphone gitu. Jadi tampilan versi YouTube di desktop hanya saya buka di Android, di handphone Android gitu. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya teman-teman, sudah di beranda seperti ini, teman-teman masuk ke sini, klik yang di sini. Kemudian teman-teman milih Creator Studio. Ya. Nah, setelah tampilannya sudah seperti ini akun saya, ini channel apa namanya? Ini video-video saya. Kemudian teman-teman pilih ke channel ini, channel. Kemudian nah, setelah seperti ini, nah ini tampilan YouTube saya seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman masuk ke default upload. Jadi upload secara default gitu terus menerus gitu. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pengaturan lagi setiap video gitu. Nah, seperti ini, klik di sini default upload. Nah, di sini setelan default untuk semua video yang Anda upload melalui browser web, setelan ini dapat dikesampingkan pada masing-masing video. Jadi misalnya gini, teman-teman mau ngupload video dalam jumlah banyak, tapi kan video tersebut harus diatur satu persatu gitu ya. Nah, itu akan sulit gitu. Jadi lebih baik teman-teman mengisi ini terlebih dahulu baru teman-teman upload. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pengaturan lagi. Teman-teman hanya tinggal apa namanya merubah judulnya saja gitu, tapi deskripsi, tag dan lain sebagainya kan sudah otomatis terisi gitu. Nah, pertama di bagian privasi pilih tentukan sendiri. Jadi ada video bersifat pribadi, ada tidak publik dan publik gitu. Karena apa? Karena kalau saya pilih publik karena memang upload video saya adalah untuk konsumsi publik gitu. Karena saya video tutorial gitu ya. Jadi tujuannya memang untuk ditonton publik. Jadi saya pilih yang publik. Kategorinya adalah di sini banyak. Ada cara dan gaya, film dan animasi, game, hewan peliharaan, hiburan, komedi, mobil dan otomotif, musik, non-profit dan aktivisme, olahraga, pendidikan, perjalanan dan acara, sains dan teknologi. Gitu. Kalau akun saya pribadi, saya pilih yang cara dan gaya. Kenapa? Karena memang ini tutorial cara gitu ya, tips atau trik tutorial dan gaya gitu. Nah, kalau teman-teman punya akun band misalnya, teman-teman pilih musik di sini. Kalau misalnya teman-teman suka yang lucu-lucu, di sini ada komedi gitu ya, sudah ditentukan sendiri. Saya pilih cara dan gaya di sini. Nah, lisensinya, nah ini yang paling penting adalah lisensi. Lisensi ini ada dua, lisensi YouTube standar dan Creative Commons. Saya pernah membahas ini Creative Commons ini, atribusi ini. Lisensi YouTube standar ini adalah lisensi yang ditetapkan oleh YouTube sebagai upload video sebagai kreator gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengupload video itu dan apa namanya original buatan teman-teman, teman-teman punya hak untuk menentukannya di sini di lisensi YouTube standar ini. Jadi video teman-teman tidak akan diklaim oleh orang lain gitu. Apabila ada yang mengklaim itu bisa perkarakan gitu, bahkan bisa dihukumkan gitu, bisa dimasalahkan di hukum gitu, hukum internasional.
Nah, kalau Creative Commons ini, atribusi ini, kalau teman-teman memilih ini, artinya video teman-teman boleh dipergunakan oleh orang lain di sini. Artinya teman-teman mengizinkan orang lain mengupload ulang atau menggunakan video teman-teman untuk tujuan lain. Teman-teman memperbolehkan kalau teman-teman memilih yang ini. Jadi saya sarankan ini. Kalau video teman-teman original gitu ya, buatan teman-teman sendiri, saya sarankan teman-teman memilih yang ini. Kemudian judul, sebetulnya judul ini bisa diisi. Nah, seperti ini, judul bisa diisi. Tapi karena judul yang saya buat itu berbeda-beda, jadi biasanya saya buat judul itu pada saat mengupload video gitu. Nah, deskripsi ini bisa diisi secara umum gitu. Jadi semua video, cuman deskripsi teman-teman harus bersifat umum gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya tentang tutorial, ya jelaskan tentang tutorial di sini gitu. Seperti saya ini, video ini merupakan tips, trik, tutorial, cara dan gaya bagaimana memanfaatkan handphone, ponsel, smartphone, Android yang kita miliki agar performanya menjadi maksimal. Dan cara ini bisa dilakukan berbagai hal dalam berhubungan dengan aplikasi dan cara-cara yang berkaitan dengan handphone seperti ini. Nah, ketika teman-teman melakukan upload terus-menerus, deskripsi ini akan selalu muncul itu. Tag. Nah, tag ini adalah yang paling penting tag. Kenapa saya bilang ini yang paling penting? Video teman-teman tidak akan ditemukan atau sulit ditemukan di mesin pencarian Google kalau tag ini tidak diisi. Jadi tag ini diisi yang berhubungan dengan upload video teman-teman gitu. Misalnya teman-teman tentang game, ya tulis misalnya game, download dan lain sebagainya gitu. Nah, pokoknya semua yang berhubungan dengan upload video teman-teman gitu. Kemudian di sini komentar dan penilaian. Izinkan komentar, saya mengizinkan komentar, tapi yang saya setujui. Jadi di pending, di sini ada pilihan semua. Semua kecuali komentar yang berpotensi tidak pantas, kemudian yang disetujui. Jadi yang disetujui itu adalah ketika ada komentar masuk, itu terpending terlebih dahulu sebelum masuk, sebelum terlihat oleh orang lain gitu ya, terpending. Kita setujui ini layak untuk ditampilkan atau tidak, kita yang menyetujui gitu. Nah, kemudian pengguna dapat melihat nilai untuk video ini gitu. Terus di checklist, kemudian monetisasi dengan iklan. Ini akan berlaku ketika teman-teman sudah mencapai 4.000 jam dan 1.000 subscriber gitu ya, dan itu pun kalau di ACC. Kemudian format iklannya, iklan hamparan, iklan video yang dilompati, kartu bersponsor, iklan bergambar secara default. Ini sebenarnya muncul kalau misalnya video teman-teman sudah didaftarkan ke AdSense, ke Google AdSense gitu ya, channel YouTube teman-teman gitu, dan tinggal menunggu di ACC oleh YouTube gitu, oleh tim YouTube dan AdSense gitu. Kemudian bahasa videonya tentukan bahasa Indonesia. Nah, saya sebenarnya ingin mencentang ini, izinkan penonton menerjemahkan judul, deskripsi dan subtitle gitu ya, kontribusi komunitas gitu. Tapi dalam hal ini video saya bisa diolah oleh orang lain gitu ya. Maksudnya kalau misalnya layak atau tidak, orang lain bisa berkontribusi di sini gitu. Nah, saya sarankan teman-teman mencentang ini supaya teman-teman penonton dari luar negeri yang tidak tahu bahasa Indonesia bisa mendapatkan ini penerjemahan judul gitu. Jadi ketika teman-teman ngomong itu langsung secara otomatis di videonya ada terjemahan subtitlenya gitu. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya gitu ya, kalau orang itu orang Inggris yang nonton gitu, atau bahasa India kalau orang India yang nonton gitu. Sebenarnya ini jangkauannya bisa lebih luas, tidak hanya orang Indonesia bisa menonton ini gitu, bisa menonton video teman-teman kalau misalnya ada subtitle ini gitu. Nah, kemudian sertifikasi teksnya di sini yaitu saya lebih mengosongkan gitu ya, karena menurut saya ini konten ini tidak pernah disiarkan di televisi AS, konten ini hanya disiarkan di televisi AS tanpa subtitle, konten ini belum pernah tayang di TV AS. Jadi semua yang berhubungan dengan Amerika Serikat gitu, pilih salah satu gitu. Misalnya ini, konten ini tidak pernah disiarkan di televisi AS misalnya, teman-teman bisa tulis seperti itu. Tapi ada kemungkinan ini akan diperhatikan, mungkin bisa saja pernah muncul di TV Indonesia misalnya seperti itu gitu.
Kemudian sarankan peningkatan video, jadi tampilkan rekomendasi ya, edit gitu. Jadi kalau video teman-teman di YouTube ketika diupload itu tidak layak oleh YouTube, ada kan otomatis ada penyempurnaan gitu. Jadi sempurnakan audionya, misalnya sempurnakan visualnya dan lain-lain gitu. Nah, yang ini lokasi video dapat ditelusuri. Saya menampilkan lokasi saya di sini. Bisa kita telusuri di sini. Saya menempatkan video lokasi ini di rumah saya. Lokasi ini di rumah saya, karena memang pembuatan video itu di rumah saya gitu. Jadi saya menampilkannya gitu. Dan saya bertanggung jawab penuh atas video yang saya upload gitu ya. Video-video tutorial itu gitu. Karena memang saya yang membuat gitu dan itu original gitu. Statistik video, buat statistik video di halaman tonton terlihat oleh umum. Jadi ada orang lain bisa melihat statistiknya gitu. Jadi seperti apa statistik video kita gitu. Nah, itu dia teman-teman. Setelah semuanya ini diisi oleh teman-teman, kemudian simpan seperti itu, maka nanti akan muncul. Nah, ini perubahan telah disimpan. Nah, setelah ini kalau pengaturan seperti ini sudah teman-teman lakukan, maka otomatis ketika teman-teman mengupload video di sini, pengaturan ini akan berlaku di video teman-teman. Berapapun video yang teman-teman upload, berapapun jumlahnya gitu ya, semua pengaturannya akan di sini gitu. Yang harus diperhatikan adalah kalau uploadan teman-teman itu tentang cara dan gaya, teman-teman hanya merubah judul. Tapi kalau uploadannya di luar dari cara dan gaya, maka otomatis teman-teman harus memilih sendiri. Misalnya kayak saya nih, membuat video tutorial cara dan gaya, maka di kategorinya cara dan gaya gitu. Tapi sesekali saya mengupload video tentang hiburan, atau misalnya saya lagi karaokean atau apa gitu ya. Di sini saya rubah di sini hiburan, kemudian deskripsi videonya dan tagnya. Yang paling penting 3 ini, kategori, judul, 4 kategori, judul, deskripsi dan tag gitu. Kalau ini semua sudah teman-teman isi, mudah-mudahan video teman-teman mudah dicari orang lain dan selalu muncul di mesin pencarian Google gitu. Itu dia tips dari saya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Komentar yang membangun sangat saya tunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan pantau terus uploadan video saya. Mudah-mudahan semua video-video saya bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat. Kepada semua penonton video saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.